Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang matriks part 2. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama tentang transpose matriks dan yang kedua tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk yang pertama tentang transpose matriks. Transpose artinya putaran. Sehingga transpose matriks artinya putaran dari suatu matriks. Transpose dari matriks A dapat ditulis menggunakan notasi berikut ini. Ada 3 notasi yang bisa kita tuliskan untuk menuliskan transpose matriks. Yang pertama, ini dibaca dengan A aksen. Notasi yang kedua dibaca A transpose. Atau notasi yang ketiga dibaca putaran A. Jadi untuk menuliskan transpose dari suatu matriks itu ada 3 notasi yang bisa kita gunakan dan kita bisa memilih salah satu saja. Namun simbol atau notasi yang paling sering digunakan itu adalah yang di tengah, yaitu A transpose. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan transpose dari suatu matriks? Tipsnya adalah kita akan mengubah elemen kolom menjadi elemen baris atau mengubah elemen baris menjadi elemen kolom. Maksudnya seperti apa? Untuk lebih mudah memahami, silakan kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan matriks transpose dari matriks A 4, 3, negatif 1, 2, 1, 5. Nah, dari matriks A ini kita akan menentukan transpose matriksnya. Pertama-tama, kalian harus perhatikan terlebih dahulu setiap elemen pada kolom matriks A. Jadi dari matriks ini kalian harus cari dulu mana kolom pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya yang saya beri warna kuning ini, 4 dan 2 ini merupakan elemen pada kolom pertama. Selanjutnya yang warna biru 3 dan 1 itu merupakan elemen dari kolom kedua, dan yang warna ungu ini adalah elemen dari kolom ketiga. Nah, selanjutnya elemen kolom ini akan kita ubah menjadi elemen baris. Maksudnya, jadi awalnya angka 4 dan angka 2 ini kan ditulis menurun ke bawah ya. Sehingga pada transpose matriks, angka 4 dan 2 ini yang awalnya dituliskan ke bawah akan kita ubah menjadi dituliskan ke samping. Menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus perhatikan dulu ordo dari matriks. Untuk matriks A ini memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom, sehingga ordo A-nya itu adalah 2 kali 3. Selanjutnya, setiap elemen pada kolom tersebut akan kita ubah menjadi elemen baris. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, awalnya angka 4 dan 2 itu kita tuliskan ke bawah. Namun setelah ditransposkan, kita tuliskan ke samping. Begitu juga dengan angka 3 dan 1, awalnya ditulis ke bawah, kita tuliskan ke samping. Lalu negatif 1 dan 5 awalnya dituliskan ke bawah, kita tuliskan ke samping. Ini yang dimaksud mengubah elemen kolom menjadi elemen baris. Nah, dari matriks transpose ini bisa kita ketahui bahwa matriks A transpose ini memiliki 3 buah baris dan 2 buah kolom, sehingga ordo A transpose menjadi 3 kali 2. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi jika sebuah matriks awalnya ordonya itu M kali N, selanjutnya ketika ditransposkan, maka ordonya akan berubah menjadi N kali M. Jadi antara baris dan kolomnya itu bertukar. Seperti ini, awalnya ordo A itu 2 kali 3, setelah ditransposkan berubah menjadi 3 kali 2.
Nah, untuk lebih mudah memahami lagi tentang transpose matriks, silahkan kalian simak contoh yang kedua. Tentukan matriks transpose dari matriks berikut ini. Ada matriks B, C, dan D. Kita akan tentukan matriks transposnya satu persatu. Nah, pertama, untuk matriks B, 3, negatif 2, 0, ordonya itu adalah 1 kali 3. Ini didapat dari, karena matriks B ini memiliki 1 baris dan 3 kolom, makanya ordonya 1 kali 3. Selanjutnya, kita akan ubah matriks B ini menjadi B transpose. Nah, karena di sini hanya memiliki 1 baris, jadi yang awalnya angka 3, negatif 2, dan 0 ini dituliskan ke samping, akan kita ubah menjadi kolom. Jadi kita tuliskan ke bawah. Jadi 3, negatif 2, 0. Nah, seperti kesimpulan yang tadi dibahas di contoh pertama, jika awalnya ordonya itu M kali N, maka setelah ditransposkan, ordonya itu berubah menjadi N kali M. Jadi awalnya ordonya 1 kali 3, setelah ditransposkan berubah menjadi 3 dikali 1 dengan susunan elemennya seperti ini. Selanjutnya untuk contoh yang C. Untuk matriks C ini ordonya 2 kali 2, dia merupakan matriks persegi. Nah, kalian perhatikan yang saya warnai. Angka 7 dan 3 di sini bertindak sebagai baris. Ya, ini baris pertama. Lalu yang angka 2 dan 6 itu merupakan baris kedua. Nah, baris ini akan kita ubah menjadi kolom, sehingga yang awalnya 7 dan 3 kita tulis ke samping, kita ubah menjadi tulis ke bawah, menurun ke bawah. Lalu ada angka 2 dan 6 yang awalnya dituliskan ke samping, kita tuliskan ke bawah, 2, 6. Nah, selanjutnya untuk ordonya tetap 2 kali 2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jika matriksnya itu persegi, misalnya matriks perseginya itu ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, maka setelah ditransposkan, ordo matriksnya itu tidak akan berubah. Hanya letak elemen matriksnya saja yang berubah. Jadi, untuk sebuah matriks persegi, jika awalnya dia berordo 2 kali 2, setelah ditransposkan ordonya akan tetap 2 kali 2. Begitu juga jika 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Ordonya tidak akan berubah setelah ditransposkan, hanya letak angkanya saja atau letak elemen-elemen matriksnya saja yang berubah. Untuk contoh yang ketiga, untuk matriks D, awalnya matriks D ini ordonya 4 kali 2 karena ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan ada 2 kolom, makanya ordonya 4 kali 2. Selanjutnya akan kita transposkan. Nah, jika kalian lihat, untuk yang berwarna biru 2, 3, 5, dan 0 ini merupakan kolom. Nah, akan kita ubah menjadi baris. Jadi yang awalnya ditulis ke bawah, kita tuliskan ke samping. Jadi awalnya 2, 3, 5, 0 berdurut ke bawah, selanjutnya berurut ke samping, 2, 3, 5, 0. Lalu yang warna kuning 6, 2, 4, 1 yang awalnya berurut ke bawah, kita tuliskan menyamping, jadi 6, 2, 4, 1, sehingga yang awalnya matriks D-nya itu ordonya 4 kali 2 berubah menjadi 2 dikali 4, yaitu memiliki 2 buah baris dan 4 buah kolom. Jadi itu yang dimaksud mengubah baris menjadi kolom, seperti yang C ini, yang warna ungu ini awalnya baris jadi kolom, atau yang di D ini mengubah kolom menjadi baris. Itu yang dimaksud dengan matriks transpose. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Agar suatu matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks lainnya, maka syarat dari kedua matriks tersebut adalah memiliki ordo matriks yang sama. Jadi apabila ingin menjumlahkan atau mengurangkan matriks, ordonya itu harus sama. Apabila ordonya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan maupun mengurangkan matriks tersebut. Nah, apabila ordo matriks A dan B itu tidak sama, maka jika kita lakukan penjumlahan atau pengurangan, matriks A dan matriks B itu hasilnya tidak terdefinisi.
karena ordonya tidak sama. Berarti dengan kata lain, matriks A dan B itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena ordonya berbeda. Jadi syarat utama untuk menjumlahkan atau mengurangkan sebuah matriks itu ordonya harus sama. Setelah itu, penjumlahan dan pengurangan suatu matriks tidak akan merubah ordo matriks. Jadi jika awalnya ordo matriksnya itu 2 kali 3, sampai akhir ordonya itu akan tetap 2 kali 3, tidak akan berubah. Agar lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, silakan kalian pahami contoh pertama berikut ini. Misalnya diketahui ada matriks A, B, dan C seperti yang tertera pada slide. Kita akan menghitung yang pertama A ditambah B, lalu B ditambah A, B dikurang C, dan C dikurang B. Tipsnya adalah jumlahkan atau kurangkan elemen-elemen yang seletak atau posisinya sama. Jadi pertama kita akan jumlahkan dulu A ditambah B. Jadi kita tuliskan dulu matriks A-nya ditambah matriks B-nya. Nah, jadi kita akan menghitung elemen-elemen yang seletak. Nah, silakan kalian perhatikan angka yang saya beri warna ini. Angka 4 yang berwarna kuning ini seletak dengan angka 1. Makanya saya beri warna yang sama. Jadi angka 4 ini kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan angka 1 menjadi 4 tambah 1. Selanjutnya angka 5 seletak dengan 8 sehingga 5 ditambah 8. Lalu 2 seletak dengan 7 menjadi 2 ditambah 7, dan 3 seletak dengan 4 jadi 3 tambah 4. Nah, tinggal kalian jumlahkan saja. 4 tambah 1 5, 5 tambah 8 13, 2 tambah 7 9, dan 3 tambah 4 sama dengan 7. Sehingga matriks A ditambah B hasilnya adalah matriks dengan ordo 2 kali 2 yang elemennya itu terdiri atas 5, 13, 9, dan 7. Selanjutnya kita hitung untuk matriks B ditambah A. Dengan cara yang sama, kita jumlahkan elemen yang seletak. Nah, di sini kita tuliskan matriks B-nya, lalu ditambah matriks A. Kita jumlahkan 1 ditambah 4, lalu 8 ditambah 5, 7 ditambah 2, 4 ditambah 3. Sehingga didapatkan hasil 5, 13, 9, 7. Nah, apabila kalian perhatikan, ketika kita menghitung A ditambah B dan B ditambah A ternyata memiliki hasil matriks yang sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Jadi pada penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif. Selanjutnya kita akan menghitung B dikurang C. Kita tuliskan matriks B-nya dikurang matriks C. Caranya sama seperti penjumlahan tadi, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak, sehingga 1 dikurangi dengan 3, lalu 8 dikurangi 0, 7 dikurangi 4, 4 dikurangi 2. Sehingga seperti ini. Tinggal kita hitung saja, 1 kurang 3 itu negatif 2, 8 dikurang 0 itu 8, 7 dikurang 4 itu 3, dan 4 dikurang 2 itu 2. Sehingga hasil matriks dari B dikurang C adalah negatif 2, 8, 3, dan 2. Selanjutnya kita hitung untuk matriks C dikurangi B. Kita tuliskan matriks C-nya dikurangi matriks B-nya, lalu kita kurangkan elemen yang seletak. 3 dikurang 1, 0 dikurang 8, 4 dikurang 7, 2 dikurang 4. Sehingga hasilnya 2, negatif 8, negatif 3, dan negatif 2. Nah, apabila kita lihat hasil B dikurang C dan C dikurang B, walaupun angkanya sama, namun tanda positif negatifnya itu berbeda. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa B dikurang C itu tidak sama dengan C dikurang B. Sehingga pada pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi sifat komutatif atau pertukaran itu hanya berlaku di penjumlahan saja, sedangkan di pengurangan itu tidak berlaku. Jadi hati-hati ketika kalian mengurangkan matriks, jangan sampai terbalik, karena apabila kalian terbalik menghitungnya hasilnya akan berbeda
karena pada pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, diketahui ada matriks A, B, dan C. Lalu tentukan B dikurang A ditambah C transpos. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena kebetulan di soal di sini terdapat C transpos, jadi terlebih dahulu kita harus menentukan transpos matriks C-nya dulu. Nah, awalnya matriks C itu berordo 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Sehingga apabila kita transposkan akan berubah menjadi 2 kali 3. Nah, apabila kalian perhatikan, angka 4, 3, dan 1 ini awalnya merupakan kolom yang dituliskan menurun ke bawah. Jadi ketika ditransposkan akan menjadi baris, sehingga angka 4, 3, 1 yang awalnya dituliskan ke bawah kita ubah menjadi dituliskan ke samping. Begitu pula dengan angka negatif 2, 6, dan negatif 1. Awalnya dia merupakan kolom yang dituliskan ke bawah, setelah ditransposkan berubah menjadi baris, kita tuliskan ke samping, negatif 2, 6, dan negatif 1, sehingga didapatkan transpos matriks C atau C transposnya hasilnya seperti ini, 4, 3, 1, negatif 2, 6, dan negatif 1. Setelah kita mendapatkan hasil dari transpos matriks C, selanjutnya kita kerjakan pengurangan terlebih dahulu yang di dalam kurung, karena pada soal di sini B dikurangi A itu diberikan tanda kurung, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dengan transpos matriks C yang tadi sudah kita cari. Jadi pertama-tama kita kurangi dulu B dikurangi A. Caranya sama seperti contoh 1 tadi. Kita tulis dulu matriks B-nya, lalu tuliskan matriks A. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Negatif 1 seletak dengan 4, jadi negatif 1 dikurangi 4. Lalu angka 2 seletak dengan negatif 3, sehingga menjadi 2 dikurang negatif 3. Lalu angka 7 dikurangi 2. Lalu yang di bawahnya 7 dikurangi 0, ada 5 dikurangi 6, dan 3 dikurangi 8. Nah, ini masing-masing kita hitung, sehingga didapatkan hasil akhir dari B dikurangi A adalah negatif 5, 5, 5, 7, negatif 1, dan negatif 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B dikurangi A, selanjutnya tinggal kita gabungkan. Karena yang di soal ditanyakan itu adalah B dikurang A ditambah C transpos, kita masukkan hasilnya. B dikurang A tadi hasilnya negatif 5, 5, 5, 7, negatif 1, negatif 5, ditambah matriks C transpos tadi 4, 3, 1, negatif 2, 6, negatif 1. Selanjutnya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi negatif 5 ditambah 4, lalu 5 ditambah 3, 5 ditambah 1. Selanjutnya di baris bawah 7 ditambah negatif 2, negatif 1 ditambah 6, dan negatif 5 ditambah negatif 1. Kita hitung semua, sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah negatif 1, 8, 6, 5, 5, negatif 6. Jadi, untuk nilai B dikurang A ditambah C transpos menghasilkan matriks berordo 2 kali 3 dengan elemennya adalah negatif 1, 8, 6, 5, 5, dan negatif 6. Untuk contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, diketahui ada matriks A, B, dan C. Jika A ditambah B sama dengan C, hitunglah nilai P, Q ditambah R. Nah, untuk soal pada contoh ketiga ini, kita menggabungkan antara materi pada video kali ini tentang penjumlahan matriks dengan materi pada video sebelumnya tentang kesamaan matriks. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa nilai A ditambah B itu sama dengan C, jadi kita tuliskan dulu matriksnya. Pertama tuliskan matriks A,
lalu ditambahkan dengan matriks B sama dengan matriks C-nya ada di sebelah kanan sama dengan. Setelah itu, kita lakukan penjumlahan matriks yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu penjumlahan matriksnya yang di sebelah kiri. Nah, untuk menjumlahkan matriks itu sama seperti tadi, kita jumlahkan sesuai dengan elemen yang seletak. Nah, apabila kalian perhatikan, P tambah 5 ini posisinya sama dengan 3P kurang 2. Sehingga kita jumlahkan antara P tambah 5 ditambah 3P dikurangi 2. Selanjutnya, angka 6 itu posisinya sama dengan R. Angka 6 posisinya sama dengan R. Jadi kita jumlahkan saja 6 ditambah R. Selanjutnya di baris yang di bawah ada 2Q, posisinya sama dengan 4P, sehingga kita jumlahkan 2Q tambah 4P. Yang terakhir, posisi 8 itu sama dengan negatif 12, sehingga 8 ditambah negatif 12. Sama dengan untuk di sebelah kanan itu tetap matriks C, tidak berubah. Nah, setelah bentuknya seperti ini, pertama kita keluarkan dulu angka-angka dan variabel yang ada itu dari dalam kurung, sehingga berubah menjadi P tambah 5 tambah 3P kurang 2, lalu ada 6 tambah R, ada 2Q tambah 4P, 8 dikurang 12. Untuk sisi sebelah kanan itu tetap tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, untuk pertama di sini ada P, lalu ada 3P, sehingga bisa kita jumlahkan. P atau 1P ditambah 3P menghasilkan 4P, lalu angka 5 dikurangi 2 hasilnya 3, makanya berubah menjadi 4P tambah 3. Selanjutnya 6 ditambah R itu tidak berubah, karena angka 6-nya itu tidak memiliki variabel R, maka tidak bisa kita tuliskan menjadi 7R, tapi tetap kita tuliskan 6 ditambah R. Lalu 2Q tambah 4P juga tetap tidak berubah. 8 dikurang 12 itu hasilnya negatif 4. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai pada tahap ini, kita akan gunakan konsep kesamaan matriks pada video sebelumnya yang sudah kita pelajari untuk menentukan nilai P, Q, dan R. Nah, pertama kita di sini punya 4P tambah 3. 4P tambah 3 ini posisinya sama dengan 15. Jadi akan kita cari 4P tambah 3 itu sama dengan 15. Selanjutnya, dengan langkah-langkah yang tertera pada sini, kita dapatkan nilai P-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Q. Untuk Q di sini ada 2Q ditambah 4P, posisinya itu sama dengan 8. Sehingga bisa kita tulis 2Q tambah 4P sama dengan 8. Karena nilai P-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 3, jadi kita ganti 2Q tambah 4 kali 3 sama dengan 8. Lalu dengan melakukan proses, kita dapatkan nilai Q-nya itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk R, di sini ada 6 tambah R, posisinya sama dengan 10. Jadi kita tuliskan 6 tambah R sama dengan 10, sehingga kita dapatkan nilai R-nya itu sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan negatif 2, dan R-nya sama dengan 4, kita akan menjawab pertanyaan pada soal, karena yang ditanyakan adalah nilai P tambah Q tambah R. Sehingga kita dapatkan nilai P tambah Q tambah R itu sama dengan 3 tambah negatif 2 tambah 4, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, sekian untuk video kali ini.
Jadi semoga kalian bisa memahami video kali ini tentang transpose matriks dan juga penjumlahan dan pengurangan matriks. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan membahas tentang perkalian matriks. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!